Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi fikih, bab fikih yaitu materi bab wakaf. Namun sebelumnya marilah kita awali pelajaran kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk materi ini perlu diberitahukan katanya dengan wakaf. Oleh karena itu disiapkan juga buku paket pendidikan fikih kelas 10. Untuk selanjutnya malah kita bahas materi berikut. Wakaf di sini ada pengertiannya menurut bahasa Jadi bahasa Arab wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menyerahkan sesuatu benda yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kemaslahatan umum. Titik temunya di sini yang wakaf itu adalah benda yang kekal zatnya. Nah ini, di wakaf adalah menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya guna diambil manfaatnya bagi kepentingan ibadah kepada Allah ataupun juga kemaslahatan untuk maslahatan dengan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adapun dasar dalil yang diperintahkan kaitannya wakaf ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a alaman anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila manusia mati maka putuslah amalnya. Semua amal kegiatan dunia sudah putus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah yang dalam hal ini adalah wakaf karena kekal, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis ini menjadi sandaran atau dasar hukum berkaitan dengan perintah wakaf. Nah, wakaf itu sendiri ada ketentuannya, yaitu rukun wakaf. Nah, rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama wakif, yang kedua nadhir, ketiga mauquf, keempat ikrar atau ijab kabul atau akad istilahnya seperti itu. Nah, wakif yaitu orang yang berwakaf atau badan hukum yang mewakafkan harta kekayaannya. Ini wakif, orang yang berwakaf atau lembaga hukum, atau lembaga hukum pun juga ada yang menguasai, berarti orang yang punya lembaga hukum tersebut. Kemudian nadhir, ini orang atau kelompok orang yang diserai tugas memelihara dan mengurus harta wakaf. Orang yang diserai harta wakaf itu nadhir. Kemudian mauquf yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Nah, ini. Kemudian yang keempat ikrar atau ijab kabul, pernyataan wakif untuk mewakafkan atau menyerahkan harta bendanya kepada nadhir. Nah, rukun wakaf ada 4, masing-masing itu ada syaratnya. Contoh yang pertama, katanya wakif. Ini syaratnya sehat akal dan pikirannya. Orang yang mewakafkan itu harus orangnya sehat akalnya dan pikirannya. Kemudian balik istilahnya, juga sehat akal pikirannya. Tidak karena mabuk, tidak karena emosi. Nah, ini. Kemudian pemilik sah harta yang diwakafkan. Milik orang tersebut yang mewakafkan, bukan milik orang lain. Yang ketiga, tidak dalam tekanan. Syarat wakif ada 3 ini. Sehat akal pikirannya, memiliki sah harta yang diwakafkan, tidak dalam tekanan. Kemudian nadhir. Nadhir syaratnya sehat akal pikirannya dan merdeka.
Ya, kata Nadir ini lagi sehat akal pikiran, tidak gila, ya, tidak sedang mabuk, jadi juga merdeka. Kenapa? Ini diserai untuk mengurus barang-barang wakaf. Kemudian rukun yang mauquf, barang yang diserahkan diwakafkan itu punya syarat. Syaratnya kekal zatnya. Maksudnya kalau ini awet, tidak cepat habis seperti makanan atau apapun, tapi zatnya kekal, bisa diambil manfaat berulang kali, ya. Kemudian bukan barang dilarang untuk diperjualbelikan. Diperjualbelikan maksudnya jual belikan itu ya yang dilarang, ya gedung-gedung yang dijual belikan untuk kemaksiatan, ya, ini tidak diboleh. Ini. Nah, kemudian syarat wakaf. Nah, barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi pemanfaatannya, tidak ada pembatasan waktu. Contohnya mungkin ini 5 tahun, nanti saya kembali ambil lagi 10 tahun, tidak bisa. Wakaf itu harus berkelan langgeng, ya, sampai habis pemanfaatannya, pokoknya sampai tidak bisa dia, jadi tidak batasi. Yang kedua, barang diwakafkan tidak melanggar larangan Allah, tadi saya sampaikan. Gedung prostitusi, ya, gedung untuk maksiat seperti itu. Kemudian yang ketiga, diserahkan kepada badan hukum atau lembaga yang dapat mendatangkan kemaslahatan umum. Nah, ini untuk masjid, untuk yatim piatu, panti jompo, amal, dan untuk sosial yang lain itu bisa. Nah, serahkannya jangan untuk pribadi, tapi untuk kemaslahatan umum, biar diambil manfaatnya lebih banyak. Kemudian barang diwakafkan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan apabila berdasar wasiat. Ini keterangannya. Yang keempat ini, apabila ada orang mewakafkan harta benda dan dia masih punya turunan, ya, ahli waris, itu tidak boleh harta bendanya semuanya diwakafkan, maksimal 1/3 dari harta benda yang ditinggalkan. Jadi wasiat saya nanti mau semua harta saya wakafkan untuk ini tidak bisa kalau masih punya anak, masih ada ahli waris. Kemudian kewajiban pengelola, nanti dikatakan merawat dan menggunakan dengan baik serta berusaha memperbanyak kemanfaatan yang dapat diambil dari wakaf. Yang kedua, apabila barang wakaf sudah rusak atau dapat ditukarkan dengan barang yang lebih bermanfaat guna menjaga kemaslahatan. Ini tentulah kalau sudah lama rusak, kayu mungkin sudah lapuk, maka bisa, yang lapuk itu mungkin bisa dijual, tetapi uangnya dibelikan lagi untuk benda-benda yang bisa diperpanjang maka penggunaannya, seperti ini. Yang ketiga, apabila dalam merawat barang wakaf diperlukan biaya, dapat diambilkan dari sebagian hasil wakaf yang secukupnya tadi, diambil dari barang yang dari wakaf. Kemudian harta benda, ya, ada ini kaitannya dengan dalam undang-undang tahun 2014 itu kaitannya dengan wakaf, ada peraturan bahwa ada benda yang bisa diwakaf itu bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, di sini apa yang maksud benda tidak bergerak di sini? Ya, yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundangan. Memiliki tanah, sertifikat tanah dan tanahnya, tidak hanya sertifikatnya saja, tanahnya. Nah, ini. Kemudian bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, gedung, kos-kosan, kamar di villa atau apartemen, ini bisa, ya. Kemudian tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, perkebunan sawit, perkebunan apel, atau apapun yang tanaman yang ada di situ, atau sumur lah katakan, bisa kaitannya dengan biaya. Jadi diambil airnya dan diwakafkan. Kemudian keempat, hak milik atas satuan rumah susun dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini rumah susun juga bisa diwakafkan, ini sesuai dengan undang-undang. Ya. Kemudian yang kelima, benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Ini tentulah hal yang belum
Kemudian yang kedua adalah benda yang bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi seperti ini. Uang itu bukan habis dimakan tetapi habis penggunaannya, makanya berputar. Logam mulia masih manfaatannya bisa surat berharga, giro, ya. Apalagi itu bisa kendaraan, motor, mobil, dan lain-lain. Hak atas kekayaan intelektual, nah, ini karya ilmiah, buku-buku atau apa, atau mungkin bikin tutorial yang diupload di YouTube dengan hasilnya AdSense-nya diwakafkan, itu hak milik, itu bisa. Kemudian hak sewa, nah ini bisa juga. Dan benda gerak lainnya yang sesuai dengan syarat perundang-undangan berlaku. Nah, kemudian hal-hal yang dilarang dalam bagi nadir. Ini. Jadi nadir atau pengelola wakaf itu juga ada larangan satu. Karena nadir itu memegang, ya, mengelola sehingga mempunyai kemampuan, tetapi ada yang tidak boleh dijadikan jaminan. Barang wakaf tidak boleh dijadikan jaminan untuk hutang di bank. Juga tidak bisa disita oleh bank. Kemudian tidak bisa dihibahkan, diberikan. Apalagi dijual, diwariskan, tidak bisa ditukar. Yang tentunya penukaran ini tidak sesuai dengan nilainya ataupun kemampuan kemanfaatannya. Kemudian dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ini kemanfaatan untuk panti asuhan, tetapi kemudian dialihkan bentuknya untuk bisnis, ini juga tidak boleh. Ini. Nah, setelah kita melajari materi bab wakaf, hikmah yang bisa diambil diantaranya adalah satu, menanamkan sifat zuhud dan melatih seorang menolong kepentingan orang lain. Zuhud itu tidak begitu serakahnya kaitannya dengan dunia. Zuhud itu ya tidak semuanya keduniaan disenangi dengan begitu, lebih menerima kehidupan, karena apa? Yang hakikatnya nanti adalah di akhirat. Yang kedua, menghidupkan lembaga sosial keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin. Ini termasuk jangan sampai masyarakatnya kaya-kaya tetapi maaf masjidnya buruk, jelek sekali. Kemudian untuk hal-hal sosialnya tidak baik, gedung pertemuannya tidak ada, tidak punya, bahkan ini harus menghidupkan seperti lembaga sosial keagamaan di syiar Islam. TPA-nya dibangun, nah ini termasuk kategori untuk menghidupkan lembaga sosial keagamaan. Yang ketiga, memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus-menerus mengalir meskipun pemberi wakaf sudah meninggal dunia. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, menyadarkan umat bahwa harta benda yang dimiliki itu ada fungsi sosialnya yang harus dikeluarkan. Nah ini termasuk, ya, kaitannya dengan zakat, kemudian wakaf ini juga tidak semuanya milik pribadi, kekayaan banyak sekali tapi tidak pernah wakaf sama sekali, bahkan nyumbang ke masjid, ke tempat sosial tidak ada. Sadar bahwa harta benda yang kita miliki itu adalah yang kita infakkan, yang kita wakafkan, yang kita salurkan kepada orang lain. Kita nanti akan digunakan nanti di akhirat. Demikian penjelasan dan keterangan dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih yang sekiranya bisa mengambil manfaat. Semoga kita selalu diberikan keimanan, keislaman yang baik sehingga kita bisa melakukan syariat Islam yang sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.